Melanjutkan pembahasan sebelumnya, dan pada video ini kita memasuki tahap akhir, pengenalan cara membaca, mengenal huruf-huruf dalam abjad bahasa Arab. Huruf mim diwakilkan dalam bahasa Indonesia dengan huruf M, ya. Dan lokasi makhrajnya berada di tempat yang sama seperti huruf ba, fa, ya. Ini huruf mim, ya, dia tempat keluarnya dari bibir. Mim, mim, mamimu, mamimu, mim, man, min, mun, mun, man. Nah, huruf min keluar atau tempat makhrajnya berada di bibir, tempat yang sama seperti huruf ba dan huruf fa. Huruf mim jika berdiri sendiri, maka bentuknya seperti yang kita lihat di layar, ya. Kemudian di kata masjid, huruf mim berada di depan, maka ekor bawahnya yang menjuntai ke bawah garis menyambung ke huruf setelahnya. Dan huruf mim berada di tengah atau di antara dua huruf. Ada dua macam bentuk, ya. Ini bentuk yang pertama, kata lamia. Terlihat kata lamia itu seperti dua huruf. Padahal kenyataannya kata ini terdiri dari 3 huruf. Ya, di manakah huruf mimnya? Huruf mimnya ditulis sedemikian rupa. Ya, jadi teman-teman tidak perlu pusing, tidak perlu bingung jika di kemudian hari bertemu dengan kata yang mungkin penulisan huruf mimnya demikian. Ya, ini hanya, kalau dalam pandangan saya, hanya di sebatas gaya tulisan, ya, gaya tulisan atau gaya font. Karena ada juga bentuk mim kalau di tengah atau di antara kata, ya, bentuknya demikian, ya, sama seperti berada di depan, ya, huruf mim berada di depan. Dan huruf mim saat berada di ujung, maka ekornya menjuntai kembali ke bawah dan terlihat penuh kepalanya, dan tidak terbuka seperti huruf mim berada di depan dan di tengah dari suatu kata. Oke? Huruf nun, ya, ini huruf nun. Dalam bahasa Indonesia direpresentasikan dengan huruf N, ya, huruf nun. Huruf nun, ya, tempat keluarnya atau makhrajnya seperti huruf ro, nun, nun, ro. Bedanya hanya kalau ro itu ada getarannya, kita getarkan, tapi nun, nun, ya, kita seakan-akan mendengungkannya. Huruf nun, ya, itu kalau dalam ilmu membaca Al-Quran, ya, itu disebut dengan huruf gunnah, ya, dan harus ada suara dengung di khayshum atau di hidung, ya. Nun, 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 naninu, nan, nin, nun, nun, ya, itu huruf nun, ya, bersama dengan huruf ro dan nun itu masih satu makhraj. Kalau huruf nun, dapat makhrajnya di depannya huruf nun itu ada huruf zo, dal, dan ta, ya, itu agak ke depan. Jadi kalau agak ke belakang sedikit, ya, itu huruf nun dan huruf ro, ya, nun dan ro itu tempat makhraj huruf nun. Huruf nun jika berdiri sendiri dia nampak, ya, seperti ini, ya, agak sedikit bundar dengan satu titik di atas, ya. Dan huruf nun ketika berada di depan daripada suatu kata, seperti kata naba'a di sini, maka huruf nun menyambung, ya. Huruf nun termasuk huruf yang dapat menyambung
ke huruf yang datang setelahnya. Nah, bisa dilihat demikian, terkadang huruf nun di awal kata dibaca seperti huruf zal. Ya, ini sudah saya bahas di video pengenalan huruf abjad Arab yang pertama ya. Teman-teman bisa nonton videonya di sini. Ya, ini huruf nun seringkali disalah sangka sebagai huruf zal. Ini biasanya pemula-pemula yang baru belajar mengenal huruf Arab. Memang nampak sekilas mirip karena huruf zal dan nun itu sama-sama punya satu titik, ya. Tapi ada perbedaannya, ya. Huruf zal tidak dapat disambung. Ya, jadi ada celah sedikit, ya. Ada celah sedikit antara huruf zal dan huruf yang datang setelahnya. Ini disebabkan karena huruf zal tidak dapat menyambung. Ya, kalau kita bandingkan kanan kirinya, jadi lihat seperti ini ya. Ini kata zaba'a, ya, dibaca zaba'a. Ya, kita baca anggap ini zaba'a. Kemudian setelahnya naba'a. Ya, kita lihat di sini ada celah ya di kata zaba'a. Sekali lagi saya ulang karena ini tidak dapat disambung. Ya, huruf zal ya tidak dapat menyambung. Makanya dia terpisah di sini. Sedangkan huruf nun ya tidak ada celah di sini. Oleh sebab itu dia menyambung ya. Terlihat mirip ya kalau dari jauh. Itu huruf nun. Huruf nun di antara dua kata atau di ujung nampak demikian ya. Mana'a ya. Kemudian di kata qatnun ya huruf nun ya nampak seperti biasa dengan disambung dari huruf sebelumnya ya. Dengan perutnya kembali berada di bawah garis ya qatnun. Dan ini huruf waw. Ya, ini mudah untuk diucapkan huruf waw. Ya, dalam bahasa Indonesia diwakilkan dengan huruf W. Ya, mengucapkan huruf waw itu tidak sulit. Ya, karena kita sering ya mengucapkan kata wow. Wah, luar biasa wow. Ya, huruf waw berada di bibir. Ya, makhrajnya waw ada di bibir wow. Ya, kemudian bersamaan dengan huruf mim, ba, dan fa. Ya, huruf waw, makhrajnya berada di bibir. Wow. Ya, jadi ketika kita mengucapkan, melafalkan huruf waw, mulut kita atau bibir kita itu bergerak. Ya, ini disebabkan karena tempat makhrajnya waw itu berada di bibir. Ya, huruf waw itu diwakilkan seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya, ketika berada di depan, di tengah ya. Bagaimana untuk huruf waw di ujung? Bentuk huruf waw di ujung sama ya seperti di tengah. Hal ini disebabkan karena huruf waw itu tidak dapat menyambung. Sama seperti huruf ro ya. Huruf ro, huruf waw itu tidak dapat menyambung ya. Jadi ketika huruf waw berada di tengah, maka ekor bawahnya menjuntai di bawah garis ya. Wow. Huruf H ya. Huruf H. Waktu saya kecil, guru saya biasanya bilang, ini H besar ya. Ini H besar untuk membedakan antara H dan H ya. H dan H itu huruf yang berbeda ya. H di sini aksennya lebih dalam. Sedangkan H yang satu lagi itu terkesan lebih halus ya. Ini disebabkan karena huruf H ya, lokasi makhrajnya yang agak lebih dalam dari H
ya. Tempat yang sama seperti A, huruf alif atau hamzah, ya, yang dibaca kalau dia diberi vokal, dia bunyinya A, I, U, H, Hi, Hu. Ya. Kalau kita naikkan sedikit ke atas titiknya, maka H, Hi, Hu. Ya. H, Hi, Hu. Ya, itu agak ke atas ya. Lokasi makhrajnya H ada di bawah, lebih dalam daripada huruf H. Ya, teman-teman bisa coba praktekkan sendiri. H, 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 Hi, Hi, Hi. Oleh sebab itu, kadang-kadang di fanpage atau di halaman-halaman yang berbahasa Arab, rata-rata orang-orang Arab untuk mengekspresikan mereka tertawa itu dengan huruf ini, ya, hahaha. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman melihat di kolom komentar, entah itu Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, kalau ada orang Arab yang komentar dan kemudian dia tertawa, dia akan menulisnya dengan huruf H yang berurutan. Hahaha. Ya, ini huruf H. Bagaimana dengan huruf yang ini? Ya, ini sama-sama huruf H. Ya, kenapa kok dari segi bentuk berbeda? Ya, perbedaan kedua huruf ini terletak pada jenis font yang sama. Ya, terdapat pada jenis font. Ya, satu, ya, ini saya pakai fontnya Times New Roman ya, yang sebelah kiri ya, bentuknya lingkaran. Ya, kalau huruf H sebelahnya ya, yang seperti ini, ya, ini H di tulisan tangan. Ya, di tulisan tangan juga biasanya orang-orang menulis H dengan bentuk seperti ini. Ya. Bagaimana dengan ini? Ini disebut dengan tak marbutoh. Ya. Apa kaitannya dengan huruf H? Ya. Kaitannya dengan huruf H adalah bunyinya. Bunyinya tak marbutoh dan H itu ada persamaan bunyi. Di mana? Jika huruf tak marbutoh ya dibaca mati ya atau disebut silent ya. Ketika kita baca silent, huruf tak marbutoh ini yang biasanya berada di ujung suatu kata atau kalimat, maka huruf tak marbutoh dibaca menjadi huruf H. Ya. Ini disebabkan apa? Disebabkan tanda bacanya. Ya, karena sama-sama sukun, sama-sama dimatikan hurufnya, maka tak marbutoh dibaca menjadi huruf H. Contohnya apa? Contohnya aslinya kalau kita tidak mensukunkan tak marbutohnya maka dibaca jannatun. Ya, tapi karena kalau dimasukkan sukun maka dibacanya jannah. Ya, jannah. Jannah, jannatun itu sama. Yang membedakan adalah cara membacanya. Kemudian ghurfatun. Ya, ghurfatun. Ya. Karena dalam percakapan sangat jarang orang melafalkan seluruh harokatnya. Ya. Dalam bahasa percakapan jarang orang menyebutkan seluruh tanda bacanya. Ya. Ini dibaca ghurfatun. Ya, atau ghurfah. Kemudian satu lagi surotun. Ya, surotun atau surah. Ya. Nama-nama surat dalam Quran surotun. Tapi kita sering mendengarnya surah. Ayu surah, surah. Ya, surah. Karena tak marbutohnya di silent ya, atau diberikan, ya, dimatikan dari segi cara membaca huruf tersebut. Hak di awal kata tidak ada perubahan yang signifikan dari aspek bentuknya seperti kata halaka. Ya. Kemudian jika huruf H berada di tengah, maka hurufnya berbeda. Ya. Cara penulisannya agak berbeda dengan bentuk yang demikian, seperti dua sayap kupu-kupu yang ada di atas dan satu lagi di bawah. Ini huruf H. Ya. Ada satu lagi gaya penulisan yang lainnya, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, seperti ini.
ya, ini dibacanya tetap sahlun, ya. Huruf H yang satu lagi, ya, membentuk kerucut ke dalam seperti taring ke dalam, ya. Ini sahlun. Sama-sama huruf H, membedakannya hanya daya penulisannya saja. Dan kata tanbih, ya, kata tanbih terdapat huruf H di ujung dan bentuknya demikian, ya. Kita sering melihat huruf ini, ya, terutama di masjid-masjid, ya, karena biasanya tulisan di masjid-masjid itu ada tulisan Allah, ya, dan huruf H-nya itu ada di ujung. Makanya ini mudah sekali untuk diingat, ya, huruf H. Kemudian huruf ya, ya, huruf ya, ingat ini ada titiknya. Biasanya dalam bahasa Indonesia ini ditulis dengan huruf Y. Seperti kata yes, yakin, ya. Huruf ya berada di tengah, ya. Ini masih wow ini. Ya. Huruf ya berada di tengah, sama seperti huruf jim, shin. Ya, kita mengucapkan ya, ya, y, yu, ya, yu, ya, yu, ya, huruf ya. Ya, huruf ya berada jika berdiri sendiri, ya. Huruf ya berada di depan dan di tengah seperti kata yakin, ya. Kata yakin. Ya, ini sudah diwakilkan nih, huruf berada di depan huruf ya-nya seperti ini, di antara dua huruf ya-nya terlihat demikian. Dan huruf ya jika berada di ujung suatu kata, maka huruf ya terlihat demikian, yang mana penulisan hurufnya itu huruf ya berada di bawah garis, ya, kebanyakan berada di bawah garis dengan dua titik di bawah. Ini kata Aliyun, ya, ini nama orang Ali, ditulisnya dengan huruf ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini, share dan like video ini jika video ini menambah wawasan teman-teman, subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Kita ketemu video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum.